Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara pembuatan pupuk kompos terdiri dari beberapa bahan, yang mana dari pupuk kompos ini saya akan jadikan sebagai media tanam campuran. Seperti sahabatku lihat di belakang saya ini adalah jagung. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, jagung saya ini adalah jagung gagal panen karena sebagai tanaman pertama atau istilahnya tanaman uji coba. Namun ternyata tanahnya tidak cocok untuk tanaman apapun untuk dengan sistem tanam langsung, sehingga saya menggunakan pupuk kompos ini sebagai campuran media tanam dan tanah untuk dijadikan atau untuk ditanam dalam sistem polybag. Nah, seperti apa prosesnya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Baik sahabatku, tujuan saya melakukan pembuatan pupuk kompos ini yaitu sebagai media tanam dan sebagai pupuk tanaman. Nanti kebun jagung ini akan saya rubah tanaman berupa jenis sayuran, berupa sawi, kangkung, kemudian ada bayam, tomat, dan cabai. Saya menggunakan sistem polybag, dan yang mana pupuk kompos yang saya buat ini sebagai media tanam nanti yang akan saya campurkan dengan tanah, kemudian juga bisa dicampur atau bisa dijadikan pupuk tanaman nanti ya. Saya menggunakan pupuk kompos sebagai bahan organik campuran untuk menyuburkan semua tanaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan bahan yang ada di sekitar kebun, misalkan dari dedaunan kering. Kebetulan saya ada di bawah pohon manggis ini, dan dedaunan yang kering saya manfaatkan. Saya menggunakan media sak, bisa juga menggunakan ember, namun saya di sini menggunakan sak, dan daun yang saya kumpulkan saya haluskan lagi, dan bahan lain saya campurkan yaitu batang pisang, karena batang pisang ini itu mengandung air 80%, sehingga nanti kalau dicampurkan bisa menjadi atau menjadikannya lebih lembab lagi ya. Saya haluskan dulu batang pisangnya, kemudian saya cacah-cacah menjadi bagian kecil. Kenapa saya cacah-cacah menjadi kecil? Agar proses menjadi pupuk lebih cepat lagi dan lebih hemat waktu lagi. Selain itu juga saya menggunakan dedaunan yang kering, contoh dari daun jagung juga yang telah saya jemur menjadi kering, akan saya campur juga. Dan saya di sini tidak menggunakan E4 ataupun cairan-cairan berbahan kimia. Teman-teman bisa lihat saya hanya menggunakan dedaunan kering, kemudian gulma yang kering juga, dan tanah. Tanah ini juga hasil dari campuran ya, campuran gulma. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada cairan atau air yang dari dedaunan yang saya rendam selama 2 minggu, akan menjadi pengganti air atau pengganti E4. Bahan lain juga saya gunakan daun pisang yang kering, kita jadikan satu, nanti akan kita campur semuanya. Jadi teman-teman bisa simak terus videonya biar lebih jelas. Saya tanpa menggunakan bahan-bahan kimia lainnya, atau biasa kita lihat banyak yang menggunakan E4 atau cairan apa itu namanya. Nah, yang pertama yaitu kita isi terlebih dahulu tanahnya, tanah hasil dari gulma, karena tanah bagian atas itu lebih banyak kandungan bakterinya. Kemudian saya lanjutkan mengisi dedaunan yang kering yang sudah saya haluskan kurang lebih, meskipun tidak terlalu halus ya. Selanjutnya saya masukkan gulma yang kering yang sudah terjemur, campur menjadi satu. Nanti prosesnya kita padatkan ya, karena semakin padat lebih bagus. Selanjutnya kita campurkan dengan cairan atau air hasil rendaman fermentasi dari daun-daun yang hijau ya. Saya campurkan kurang lebih 2 takaran aja biar lebih lembab lagi. Nanti akan kita simpan dalam beberapa minggu atau bulan, biar lebih makin lama disimpan makin bagus, dan kita akan simpan di tempat yang lembab guys ya. Saya di sini tidak menggunakan sama sekali bahan kimia, akan saya pergunakan pupuk organik
dengan memanfaatkan dedaunan kering yang ada di sekitar tanpa mencari jauh atau membeli apalagi ya. Karena sebagai pemula ya kita harus banyak belajar juga. Di sini saya masih belajar ya. Dan kita masukkan kemudian cacahan batang pisang, kemudian kita lapisi lagi dengan gulma kering biar nggak terlalu kering juga nggak apa-apa guys ya. Kita campur lagi, jangan lupa setelah dimasukkan kita padatkan. Kita padatkan seperti ini agar jadinya banyak ya, dan menjadi lebih padat, lebih bagus. Masukkan prosesnya tahap demi tahap agar layer atau lapisannya bisa teratur dengan baik ya. Ya, kita padatkan lagi. Ini saya akan isi semua. Dalam kesempatan ini saya akan coba membuat dalam porsi 2 sak untuk pupuk komposnya guys. Ini harus kita isi semua mumpung saknya masih bisa dimasukin lagi. Dan terakhir kita ambil 2 takaran lagi untuk cairan fermentasi dari daun yang hijau yang sudah saya simpan beberapa minggu agar lebih lembab lagi dan bisa semua yang ada di dalam bisa cepat terurai hingga menjadi halus nanti ya. Nanti akan kita simpan di tempat yang lembab dan kita akan tutup. Nah, ini adalah proses yang kedua, sak yang kedua, dengan bahan kurang lebih hampir mirip dengan sebelumnya. Kita masukkan semuanya. Setelah kita cacah, kita masukkan juga kurang lebih ada bahan yang masih hijau tapi udah saya masukkan biar lebih lembab lagi, menambah kelembapan dari campuran-campuran ini guys ya. Jangan lupa kita padatkan karena lebih padat lagi lebih bagus. Oke, jadi langsung kita simpan di tempat yang lembab. Nanti saya akan tutup dengan terpal nanti ini, benar-benar biar tidak kena sinar matahari ataupun hujan ya. Kita simpan di ini. Ada kurang lebih sudah 4 sak yang jadi. Itu yang 2 sebelumnya itu sudah saya buat di 2 minggu yang lalu. Nanti hasilnya seperti ini. Baik, terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Kalau ada yang kurang dan ingin bertanya, karena saya juga pemula, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.